with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Long Yuyin dengan ringan menggigit bibirnya, sebelum bertanya, "Kalau gitu, Tuan, bolehkah melihat pedangmu? Niat pedang tidak cocok untukmu. Saya akan menulis satu lagi untuk Anda pahami secara perlahan." Millie tersenyum. Dia sangat menyadari bahwa Long Yuyin menutup teleponnya. "Tapi aku masih ingin mencobanya," kata Long Yuyin. Dia masih merasa agak unresignet di hatinya. Mengapa Gu Bei bisa memahaminya, tapi dia tidak? Baik-baik saja maka, tapi ada ribuan jalan di Martial Dao. Setiap orang memiliki sesuatu yang mereka kuasai. Membandingkan kekuranganmu dengan kekuatan orang lain adalah hal yang konyol untuk dilakukan. Millie memberi kuliah dengan tulus. Gitu itu mengambil bentuk obsesi. Seseorang bisa terjebak di alam itu, selamanya tidak dapat mengambil langkah maju. Hati Long Yuyin bergetar mendengar kata-kata Millie. Dia mengangguk ya. Melihat betapa seriusnya Long Yuyin, Millie tersenyum dan mau tidak mau berpikir bahwa Long Yuyin saat ini hanyalah seorang wanita muda yang bodoh. Apa yang dia temui di kehidupan sebelumnya yang akan mengubahnya menjadi wanita jahat itu? Namun, tidak mungkin Millie bisa menyelidiki peristiwa masa lalu itu. Setelah kelahirannya kembali, cukup bagus jika dia bisa mereformasi Long Yuyin. Selanjutnya, dia harus mendapatkan Long Yuyin untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk kursi patriark keluarga Dragon Seal. Millie melihat ke langit, menunjukkan tatapan serius dan menghela nafas. Di alam semesta ini, ada banyak hal yang tidak kamu sadari. Apa yang guru bicarakan? Long Yuyin bertanya dengan bingung. Apakah kamu tidak penasaran sama sekali? Meskipun saya seumuran dengan Anda, wawasan saya dalam niat telah jauh melampaui Anda. Itu karena saya tahu banyak hal yang tidak diketahui banyak orang di dunia ini. Alam martial ancestor bukanlah batas untuk martial Dao. Di dunia ini, ada keberadaan mutlak yang disebut Kaisar Sage. Dia menyegel ruang dan waktu yang tak berujung dan mengendalikan tiga dunia di dalam dunia reruntuhan draconik. Gitu seseorang muncul untuk melawan otoritas absolutnya, dia akan memastikan kematian yang menyedihkan bagi mereka. Dalam ratusan ribu tahun, ada tak terhitung banyaknya orang yang telah meramal nasib dan berjuang melawan waktu dan ruang hanya untuk menghadapinya. Kata-kata Millie membuat mata Long Yuyin melebar. Apa yang Millie katakan tidak terbayangkan baginya. Millie melanjutkan, ada banyak hal yang tidak kamu sadari. Hanya mereka yang telah mempelajari teknik ramalan surga yang dapat melakukan kontak dengan ini. Tuan leluhurnya tanpa fase, tuan leluhurnya langit yang mendalam, dan tuanmu, yang mulia bulu penyihir dari sekte bulu ilahi, semuanya menggunakan teknik ramalan surga. Teknik ini terus berkembang di dalam tubuh mereka. Sebelum mencapai puncak, mereka harus mati, jika tidak, itu akan membawa kehancuran ke sekte bulu ilahi. Itu karena ketika teknik mencapai puncaknya, Kaisar Sage akan dapat meramalkan keberadaan mereka. Mereka yang telah berlatih teknik ramalan surga adalah musuh bebuyutan Kaisar Sage. Dalam puluhan ribu tahun, jumlah jenius tertinggi yang telah mati di tangan Kaisar Sage tidak terhitung banyaknya. Dia ingin mempertahankan supremasi absolutnya. Tentu saja, ada beberapa orang yang memberontak terhadapnya. Banyak jenius yang menggunakan teknik ramalan surga telah mencoba segala macam metode untuk membalikkan segel pada ruang waktu dan melawan Kaisar Sage. Namun, tidak ada yang berhasil. Mendengar kata-kata Millie, Long Yuyin samar-samar mengerti. Kembali ketika tuannya, Yang Mulia Wigviter, meninggal, dia berkata kepadanya, surga itu brutal dan manusia ditakdirkan untuk hancur. Jutaan jiwa tidak akan mati sia-sia. Long Yuyin, waktu akan berakhir, dan kehidupan setiap orang hanyalah simpul dari ruang dan waktu yang tak terbatas. Anda tidak perlu meratapi saya. Tapi tidak peduli apa, Anda tidak boleh berlatih teknik ramalan surga. Hanya satu pewaris untuk teknik ramalan surga yang dibutuhkan. Teknik ramalan surga adalah teknik budidaya yang kuat yang pernah membangkitkan rasa ingin tahu yang kuat Long Yuyin. Dia ingin mempelajarinya, namun itu direnggut oleh Ying Yueru dan dia tidak bisa mempelajarinya. Jadi itu adalah kebenaran. Hati Long Yuyin bergetar saat air mata mengalir di matanya.
Bukankah itu berarti kakak seniornya, yang telah mempelajari teknik ramalan surga, bisa mati kapan saja? Kesalahpahaman Long Yuyin terhadap Ying Yueru terangkat bersama dengan keraguannya. Sekarang, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan kakak seniornya. Mili menatap Long Yuyin saat dia berkata dengan suara rendah, "Long Yuyin, semua yang aku rencanakan dimaksudkan untuk menghadapi Kaisar Sage. Apakah Anda bersedia membantu saya?" Mendengar kata-kata Nili, Long Yuyin menatap matanya dalam-dalam. Jadi ternyata Nili benar-benar tanpa pamrih dan hebat. Melawan Kaisar Sage adalah tugas yang tidak pernah berhasil dilakukan oleh siapapun. Namun, Nili masih tidak mundur. Dia telah menetapkan hatinya untuk itu. "Tidak peduli apa yang kamu minta dariku, aku akan mendengarkanmu," Long Yuyin berkata dengan serius. Nili menatap Long Yuyin sambil berkata, "Long Yuyin, menghadapi Kaisar Sage saja tidak akan cukup. Aku ingin kamu menguasai keluarga Dragon Seal dan menjadi patriarknya." Mendengar kata-kata Nili, wajah Long Yuyin menjadi kosong. "Kau ingin aku menjadi patriark keluarga Dragon Seal? Bagaimana saya bisa mencapai itu? Lagi pula, Long Tianming jauh lebih kuat dariku." Nili menatap Long Yuyin saat dia dengan serius berkata, "Setelah kamu menetapkan hatimu untuk itu pasti bisa dilakukan. Bakatmu tidak lebih buruk dari Long Tianming, hanya saja dia memulai kultivasi lebih awal darimu. Selanjutnya, Anda juga memiliki roh iblis keturunan naga tingkat dewa. Sekarang Anda memiliki saya untuk membimbing kultivasi Anda pasti akan melampaui Long Tianming tepat waktu. Tapi sebelum itu, saya ingin Anda membentuk kekuatan di dunia luar dengan nama Anda. Aku akan mendukungmu sepenuhnya dengan itu." Mendengar kata-kata Nili, tatapan kosong Long Yuyin berangsur-angsur menjadi jelas dan tegas saat dia mengangguk. "Oke, aku akan mendengarkanmu. Kamu memiliki garis darah naga darah yang mengalir di dalam tubuhmu. Masih ada beberapa meridian penting yang belum dibuka. Setelah meridian itu dibuka dan semua potensi Anda dilepaskan, kekuatan Anda akan naik ke tahap yang menakutkan. Kekuatan semacam itu juga bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh Long Tianming. Karena saya guru Anda, saya akan membantu Anda membuka meridian Anda. Kami akan menemukan lokasi rahasia suatu hari nanti untuk menyelesaikan masalah ini untukmu," kata Nili. Buka kunci meridian di tubuhnya. Meskipun dia tidak bisa mengerti kata-kata Nili, Long Yuyin merasa kata-kata Nili tidak salah. Gitu meridiannya terbuka, level seperti apa yang akan dicapai kekuatannya. Long Yuyin tidak bisa membantu meningkatkan harapannya. Jika Long Yuyin bisa membantunya mengendalikan keluarga Dragon Seal, maka Nili akan selangkah lebih dekat untuk menjadi Master Sekte dari Sekte Bulu Ilahi. Untuk memperjuangkan posisi Master Sekte, masih ada banyak kualifikasi kunci yang harus dipenuhi. Bahkan orang-orang seperti Long Tianming belum memenuhinya. Oleh karena itu, Nili mampu untuk mengambilnya perlahan. Sesaat kemudian, Li Xingyun kembali. Ketika dia melihat Long Yuyin di samping Nili, dia menjadi tercengang, sebelum tertawa dan mengacungkan jempol kepada Nili. Nili benar-benar kuat. Dia baru saja melihat Xiao Ning pergi belum lama ini, dan di sini dia sudah membuat kecantikan lain menyerah padanya. Selanjutnya, Long Yuyin, yang terkenal dengan temperamennya yang berapi-api. Ketika dia betapa patuhnya Long Yuyin, berdiri di samping Nili, Li Xingyun dicurigai bahwa matanya menipu dia. Memang, ketika seorang wanita jahat bertemu dengan seorang pria yang bisa menaklukkannya sepenuhnya, dia akan kehilangan kekejamannya. Nili tahu bahwa Li Xingyun telah salah paham, jadi dia tersenyum pahit. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia hanya memintaku untuk menjadi tuannya." Li Xingyun tertegun sejenak, lalu dia mengangguk dan tersenyum. "Baiklah kalau gitu, aku masih berpikir bahwa dia adalah wanitamu." Wajah Long Yuyin memerah dan dia menjadi malu mendengar kata-kata Li Xingyun. Li Xingyun benar-benar langsung. Dia tidak memikirkan wajah Long Yuyin sebagai seorang wanita. Pada kenyataannya, Li Xingyun lebih mengagumi Nili. Apapun hubungan antara Long Yuyin dan Nili, dia masih sangat menyadari emosinya. Dikatakan bahwa dia bahkan melumpuhkan tunangannya. Namun, dia berdiri di samping Nili dengan sangat patuh. "Saudara Xingyun, Long Yuyin telah memutuskan untuk memperjuangkan kursi patriark keluarga Dragon Seal. Jika dia ingin membangun kekuatannya sendiri di masa depan, saya ingin meminta Brother Xingyun untuk membantunya." Nili ringan tersenyum.
Mendengar kata-kata Nili, Li Xingyun tertegun sejenak. Ini bahkan lebih mengejutkan baginya. Entah bagaimana, Gu Bei telah menjadi penerus pertama dari klan Gu. Di bawah dorongan Nili, Long Yuyin juga telah memutuskan untuk memperjuangkan posisi patriark. Tanpa ada yang tahu, dua keluarga sudah berada di dalam saku Nili. Dan Li Xingyun juga dipaksa untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk posisi patriark keluarga Asen Flames. Apakah ini kebetulan? Atau itu semua dengan niat Nili? Jika ini dimaksudkan, maka itu terlalu mengejutkan. Li Xingyun beralasan sedikit. Transaksi bisnisnya dengan Nili seharusnya murni karena kebetulan, oleh karena itu tidak mungkin karena niat Nili. Li Xingyun pulih dari pikirannya dan tersenyum ringan. Yakinlah, serahkan masalah ini padaku. Sebelum pasukan Gu Bei dan Long Yuyin berkembang sepenuhnya, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Long Yuyin berkata, akan mudah untuk membangun kekuatanku sendiri. Beberapa bawahan ayahku hampir pensiun karena aku tidak berjuang untuk posisi patriark keluarga Dragon Seal. Tapi gitu saya memutuskan untuk memperjuangkannya, mereka pasti akan kembali atas panggilan saya. Ini adalah bagian dari alasan mengapa posisi Long Yuyin dalam keluarga Dragon Seal gitu istimewa. Dia bukan penerus lini pertama, tapi ayahnya mampu meninggalkan roh iblis keturunan naga tingkat dewa untuknya. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya ayahnya dulu. Karena beberapa bawahan lama masih setia pada Long Yuyin, tidak ada seorang pun di keluarga Dragon Seal yang berani menyentuhnya. Bahkan jika dia hanya penerus baris ketujuh, dia tidak menganggap Long Tianming terlalu tinggi. Nili entah bagaimana mengerti mengapa gurunya mengatakan bahwa Long Yuyin adalah titik penting menuju rencananya untuk menjadi master sekte dari sekte bulu ilahi. Setelah Long Yuyin memperoleh posisi patriark keluarga Dragon Seal, maka akan lebih mudah bagi Nili untuk memperjuangkan posisi master sekte. Namun, Long Yuyin masih harus melangkahi Long Tianming jika dia ingin mendapatkan posisi patriark. Namun, Nili tidak cemas tentang itu. Dia bisa menangani masalah ini secara perlahan. Setelah mengatur beberapa hal lagi, dia meminta Long Yuyin untuk kembali di depannya dan dia mengumpulkan bawahan ayahnya. 3 hari kemudian, Li Xingyun membawa Nili dan beberapa anak buahnya ke kedalaman dunia luar. Li Xingyun mengumpulkan lebih dari 500 orang. 16 dari mereka adalah alam sumbu surgawi, dan 36 adalah alam bintang surgawi. Ini semua untuk membantu Nili mendapatkan dewa danau kelas menengah itu. Bisa dibilang Li Xingyun melakukan yang terbaik. Nili berkata, Saudara Li, tolong beritahu saudara-saudaramu bahwa jika kita berhasil, mereka yang telah menemani kita akan mendapatkan 200 batu spiritual. Jika seseorang meninggal, alam surgawi takdir akan menerima tambahan 100 sebagai kompensasi, alam bintang surgawi akan menerima 200, dan alam sumbu surgawi akan menerima 500. Saya akan menjadi orang yang membayar mereka. Li Xingyun menoleh ke Nili dengan kaget saat dia memikirkannya. Saat ini, Nili adalah kantong uang, jadi tentu saja dia akan bermurah hati tentang hal itu. Kalau gitu, aku akan berterima kasih atas nama saudara-saudaraku. Itulah yang seharusnya saya lakukan. Nili ringan tersenyum. Li Xingyun membawa gitu banyak saudara untuk mempertaruhkan hidup mereka di dunia luar. Meskipun semua ahli ini dengan rela mengindahkan Li Xingyun, pasti ada keluhan di hati mereka jika mereka tidak diberi kompensasi dalam bentuk apapun, bahkan jika mereka tidak menyuarakannya dengan keras. Nili membantu Li Xingyun menyelesaikan masalah ini. Li Xingyun merasa bahwa interaksinya dengan Nili terlalu bagus untuk kenyamanan. Ketika semua orang mendengar pengumuman Nili, mereka sangat bersemangat. Gitu mereka berhasil, hadiahnya akan sangat murah hati. Kelompok itu secara bertahap bergerak lebih dalam ke dunia luar. Saat Nili dan kelompoknya terbang, sekelompok orang yang berbeda mengikuti mereka dari kejauhan. Pemimpin mereka adalah Gu Heng, dengan total 700 orang di belakangnya. Beberapa dari mereka adalah ahli alam Heavenly Axis dan alam Heavenly Star. Para ahli alam Heavenly Axis yang dikirim Gu Heng untuk mengintai telah kembali. Gu Heng melihat ke arah ahli alam Heavenly Axis dan bertanya, apakah kamu sudah menyelidiki niat mereka? Laporkan, Bos Gu Heng, saya telah menggunakan teknik sound gathering untuk menguping percakapan mereka.
Sepertinya mereka telah menemukan dewa danau kelas menengah jauh di dunia luar dan bersiap untuk menjatuhkannya. Alam surgawi Aksis segera melaporkan. Danau dewa kelas menengah. Mata Gu Heng berbinar mendengar laporan ahli alam Heavenly Aksis. Jejak senyum-senyum muncul di sudut mulutnya. Aku tidak pernah berharap mereka menemukan dewa danau kelas menengah. Pasti akan ada banyak binatang iblis keturunan naga yang menjaganya. Li Xingyun bisa menjadi belalang yang mengintai jangkrik sementara kita menjadi siskin di belakang. Kita akan menunggu sampai mereka menghancurkan danau dewa kelas menengah itu, lalu kita akan mengambil tindakan dan merebutnya dari mereka. Biarkan mereka menderita usaha yang sia-sia. Mendengar ini, anak buah Gu Heng menjadi bersemangat. Dewa danau kelas menengah memiliki nilai yang luar biasa. Bos Gu Heng, pasukan Li Xingyun tidak sedikit. Bahkan, mereka sebanding dengan kita. Jika kita merebut dewa danau mereka, bukankah itu akan mengundang pembalasan mereka? Salah satu bawahannya menyuarakan kekhawatirannya. Menipu. Dengan dewa danau kelas menengah di pihak kita, apakah ada yang perlu ditakuti dari mereka? Ketika kita mengambil dewa danau itu dari mereka, pasti akan ada sejumlah besar batu spiritual yang berkumpul di sana. Setidaknya puluhan ribu, atau ratusan ribu, atau bahkan jutaan batu spiritual. Masih akan ada banyak esensi batu spiritual juga. Dengan semua batu spiritual itu, kita bisa merekrut beberapa ahli untuk menjaga dewa danau kelas menengah itu. Setelah itu, apa yang bisa dilakukan Li Xingyun pada kita? Alis Gu Heng berkedut. Meskipun pasukan Li Xingyun benar-benar tidak kecil, Gu Heng telah menjadi penerus pertama klan Gu selama bertahun-tahun. Bagaimana kekuatannya bisa lebih rendah? Bagaimana dia bisa takut pada Li Xingyun? Siapa yang memintanya untuk melindungi Nili? Nili dan Gu Bei, mereka berdua harus mati. Gu Heng memimpin anak buahnya setelah Nili dan Li Xingyun. Kelompok Nili dan Li Xingyun terbang sebentar sebelum salah satu bawahan Li Xingyun dengan cepat terbang ke depan dengan sebuah laporan. Bos Xingyun, kita sedang diikuti. Bawahan itu berbisik dengan suara lembut. Diikuti. Siapa ini? Li Xingyun bertanya dengan alis mengernyit. Kami masih tidak yakin. Tampaknya ada 6 hingga 700 orang. Setelah merasakannya, saya segera datang untuk melapor dan tidak berani memperingatkan musuh kita. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Li Xingyun mengangguk sambil bertukar pandang dengan Nili. Meskipun mereka tidak tahu siapa pihak lain itu, niat mereka mudah ditebak. Kemungkinan besar, informasi tentang dewa danau kelas menengah telah bocor. Seseorang mencoba memetik buah persik mereka sementara punggung mereka dibalik. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Karena kita sudah di sini, kita tidak bisa menyembunyikan danau dewa kelas menengah lagi. Kata Li Xingyun, saat ini, sudah terlambat untuk mundur. Musuh pasti akan menemukan lokasi danau dewa kelas menengah. Setelah merenung sejenak, Nili berkata, tidak ada alasan untuk terburu-buru. Karena motif kami bukan untuk menempati danau dewa kelas menengah itu, tapi untuk menghilangkan akar dewa. Pihak lain pasti tidak akan tahu motif kita. Mereka akan mengira kita sedang berjuang dengan penjaga dewa danau. Karena kita berjaga-jaga, mereka tidak akan menarik satupun dari kita. Memang, tujuan mereka bukan untuk memenangkan dewa danau kelas menengah, tapi untuk menghapus akar dewanya. Itu adalah sesuatu yang pihak lain pasti tidak akan pikirkan. Li Xingyun merenung sejenak, lalu matanya berbinar dengan ide yang tiba-tiba. Jika mereka ingin mengikuti, maka jadilah itu. Dia, Li Xingyun, bukanlah seseorang yang takut pada orang lain. Kelompok mereka maju lebih jauh di dunia luar. Sepanjang jalan, mereka dengan hati-hati bersembunyi dari binatang iblis garis keturunan naga yang kadang-kadang melesat di langit. Danau dewa yang agung muncul di depan mereka dari kejauhan. Ukuran danau dewa ini kira-kira 3 kali lipat dari danau dewa Lingjade. Gunung terapung ini memiliki hutan yang padat dengan banyak ular bersayap merah yang bercokol di dalamnya. Beberapa roh iblis ini panjangnya kira-kira belasan meter, sementara yang lain hanya beberapa meter. Di puncak gunung duduk ular bersayap petir neraka raksasa yang berukuran puluhan meter. Sisiknya adalah kilau merah yang menyilaukan. Itu adalah ular bersayap petir neraka. Mereka sangat mudah tersinggung dan mereka sangat teritorial. Jika ada makhluk hidup, selain mereka sendiri, mendekat, mereka akan mengambil inisiatif untuk menyerang.
Li Xingyun melanjutkan, salah satu ular bersayap petir neraka ada di alam Dao Naga. Ini sangat kuat dan memerintah lebih dari 30 alam sumbu surgawi. Nili melihat ke kejauhan dan berkata, kami akan masuk seperti yang direncanakan. Kirim beberapa ahli alam Heavenly Axis untuk memancing mereka dari sisi barat. Mereka hanya perlu memikat, tidak perlu pertempuran yang sulit. Setelah itu, ambil kelompok kecil dan antar aku masuk. Baiklah, serahkan padaku, kata Li Xingyun sambil mengangguk. Saat Li Xingyun dan kelompoknya mendekati Dewa Danau, orang-orang Gu Heng perlahan-lahan menyelimuti mereka. Namun, mereka hanya menonton dari jauh dan dengan hati-hati menyembunyikan diri. Mereka belum berencana untuk pindah. Hati Gu Heng dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Dewa Danau kelas menengah dari kejauhan. Lagi pula, semua danau yang mereka tempati di masa lalu adalah Dewa Danau kelas rendah. Dewa Danau kelas menengah sangat sulit didapat. Siapa yang tahu berapa umur Dewa Danau ini? Siapa yang tahu berapa tahun itu tidak dipanen? Setelah Li Xingyun dan kelompoknya selesai membuat persiapan, mereka mulai mengambil tindakan. Gu Heng dan anak buahnya menunggu lama, namun, tidak ada gerakan apapun di kejauhan. Apa yang mereka lakukan? Tidak ada ide. Sepertinya mereka tidak mencoba untuk menghancurkan Dewa Danau kelas menengah itu. Gu Heng tidak bisa memahami tindakan Li Xingyun lagi. Mereka tidak berniat menyerang dari depan. Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Mungkinkah mereka tidak tertarik untuk menjatuhkan Dewa Danau, tapi hanya ingin mencuri batu spiritual yang terkumpul? Gu Heng mengerutkan alisnya. Jika itu masalahnya, maka tidak ada apa-apa untuknya. Ketika Li Xingyun dan kelompoknya berhasil mengeluarkan batu spiritual, mereka akan menempatkannya ke dalam cincin interspatial mereka. Meskipun Gu Heng memiliki gitu banyak orang di sisinya, mencoba menghentikan Li Xingyun masih akan sulit. Tidak. Kami akan menindaklanjuti dan menghalangi mereka dalam mundur. Gu Heng berkata dengan sungguh-sungguh setelah berpikir. Di bawah pimpinan Gu Heng, kelompok itu perlahan mendekati Dewa Danau kelas menengah. Li Xingyun dan Nili berdiri di samping danau dan bertukar pandang dengan senyum ringan. Mari kita mulai, kata Nili. Di sisi barat Dewa Danau, 6 ahli alam sumbu surgawi Li Xingyun menyerang Dewa Danau dan memulai serangan mereka. Keenam ahli alam Heavenly Axis itu membunuh beberapa ular bersayap petir neraka tingkat rendah dengan kekuatan mereka, menyebabkan gangguan di antara roh-roh iblis saat roh-roh iblis itu menyerang mereka. Sekelompok ular bersayap petir neraka tertarik. Tidak lama kemudian, kelompok lain dari 6 ahli alam Heavenly Axis menyerbu ke Dewa Danau, menarik perhatian sekelompok lain dari ular bersayap petir neraka. Kaisar ular bersayap petir neraka yang berada di puncak menyapu area tersebut. Beberapa ahli alam Heavenly Axis itu tidak cukup untuk membuatnya merasa terancam. Namun, pihaknya masih tetap waspada. Binatang iblis dan manusia sama-sama ingin merebut danau dewa ini darinya. Siapa yang tahu jika mungkin ada ahli yang bersembunyi di daerah itu? Jika manusia ini berpikir bahwa itu akan jatuh pada tipuan mereka dengan mudah, maka mereka benar-benar meremehkan kecerdasannya. Di sisi timur Dewa Danau, Nili dan Li Xingyun bertukar pandang. Jika Kaisar Ular bersayap petir neraka dunia naga itu tidak pergi, akan sulit bagi mereka untuk mencapai jantung Danau Dewa. Namun, mereka masih sabar menunggu kesempatan mereka. Ini baru awal dari rencana mereka. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.